Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk mencoba, untuk menseleksi siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling bagus, yang paling tepat, yang paling sempurna amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Saudaraku, tiga hal yang disebutkan Allah pasti akan terjadi itu. Yang kedua adalah tentang kematian. Hari ini kita membahas tentang kematian. Kematian itu suatu hal yang sangat menakutkan bagi sebuah orang. Tapi bagaimana sebenarnya kematian itu? Kematian itu suatu hal yang pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti itu sangat dekat. Kalau kita gambarkan, lebih dekat dari kesuksesan atau dari angan-angan yang terpikir di dalam pikiran kita. Contohnya, saya mau jadi seorang insinyur, saya mau jadi ini dan itu 10 tahun ke depan, tapi 3 tahun atau 2 tahun umurnya sudah habis. Itu kematian itu, suatu hal yang pasti. Bukan hanya setahun atau 2 tahun, tapi mungkin hari ini, besok, lusa. Hari ini kita ngantar kawan, besok mungkin kita akan diantar. Saudaraku, sebenarnya dalam konsep Islam, kematian itu dipandang sebagai suatu yang positif, yang baik. Kita perhatikan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu ditimpa suatu musibah, maka ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Roji'un itu adalah kembali. Kita punya asal, kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Contohnya kira-kira seorang yang datang dari kampung untuk merantau ke kota dan ada kerinduan yang sangat luar biasa di dalam dirinya untuk kembali ke kampung. Maka ketika kita menyadari bahwa kita ini sebenarnya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu suatu hal yang tidak menakutkan tapi menggembirakan. Ada satu kerinduan ingin berjumpa dengan Allah, maka kematian itu sebuah pintu untuk memasukinya. Bisa kita gambarkan kayak gini, fase kehidupan yang akan kita lalui ini kita buat sebagai segitiga. Segitiga yang paling kecilnya di sini, ini kita di dalam rahim ibu kita. Setelah itu kita dilahirkan. Itu apa sih pertama kehidupan kita? Kita dilahirkan. Setelah kita dilahirkan, masuk ke alam dunia yang lebih besar, berbeda dengan alam rahim ibu kita. Setelah itu setelah kita dari dunia masuk pada fase yang ketiga, yaitu di alam barzakh, alam kubur. Maka kematian itu sebenarnya hanya sebuah pintu untuk memasuki alam yang selanjutnya. Itu kematian. Dalam Al-Quran, istilah kematian itu ada beberapa hal yang Allah sebutkan, termasuk mautun, mata yamutu mautun. Mati itu adalah ketika hilangnya nyawa, ketika hilangnya sebuah gerak, maka disebutkan mati. Ketika hilangnya satu daya, dia mati. Yang kedua disebut dengan ajal. Contohnya ayat Allah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat ajal manusia itu datang, maka tidak bisa diperlambat atau dipercepat walaupun satu saat. Satu saat itu bisa 1 detik, 1 menit, 1 saat, 1 hitungan paling kecil. Itu tidak bisa kita rubah. Maka pertanyaannya, siapkah kita hari ini? Saudaraku, kematian itu pasti akan terjadi. Dan kematian itu adalah suatu hal yang menggembirakan sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa itu
kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rupanya yang dijanjikan Allah? Ketika manusia nanti sudah mati, Allah sebutkan wujuhu yauma izinna dirah. Wajah mereka berseri, bersinar, terang, ila rabbiha nazirah, karena mereka berjumpa dengan Tuhannya. Tapi yang menjadi masalah sekarang bagi kita, kenapa manusia takut mati? Kenapa kematian itu menjadi hal yang sangat luar biasa, sehingga banyak orang yang merasa ketakutan luar biasa disebabkan kematian itu. Itu mungkin disebabkan permasalahan dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dia melakukan satu hal yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia takut untuk berjumpa dengan Allah. Tapi Allah itu tidak. Maka kita tanamkan dalam keyakinan kita, dalam diri kita, bahwa Allah itu sangat pemurah, sangat penyayang. Maka marilah kita berbenah diri untuk sebelum kita berjumpa dengan Allah. Saudaraku, tidak tahu hari ini, besok, atau lusa. Kadang waktu umur kita itu memotong suatu ide, suatu angan-angan yang terpikir di dalam kepala kita. Maka tanpa persiapan, maka kita harus siap kapanpun itu. Saudaraku, ketika manusia ada ketakutan di dalam hatinya untuk berjumpa, seperti seorang anak yang pulang ke kampung, kita pulang dia ke kampung tidak membawa apa-apa atau tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, maka ada kerisauan di dalam hatinya berjumpa dengan orang tua. Tapi orang tua tetap melambainya, tetap membuainya dengan baik. Allah itu sebutkan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum, hai hambaku. Allah sebutkan, hai hambaku yang sudah melampaui batas, yang sudah luar biasa kegiatannya, yang sudah luar biasa perbuatannya, yang sudah luar biasa kemaksiatannya. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Saudaraku, rahmat Allah itu lebih luas ketika dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Maka janganlah pernah berputus asa. Maka di ayat lain Allah sebutkan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah kembali menggunakan kata kembalilah ke dalam hamba-hambaku, kembalilah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh, kembalilah masuk ke dalam keridhoanku. Allah memanggil kita dengan itu. Maka di dalam Islam, kematian itu sudah bukan suatu hal yang sangat menakutkan, tapi itu adalah pintu gerbang untuk kita masuk pada alam yang selanjutnya, alam penantian, ketika kita ingin berjumpa dengan Allah. Saudaraku, maka mulai hari ini marilah kita perbaiki diri kita, marilah kita buat yang terbaik, kita siapkan bekal kita, karena apapun yang akan kita bawa tidak ada kecuali hanya bekal dan kebaikan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk hari ini itu dulu kajian kita. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.